Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely. Jemaat yang terkasih, kita akan menerima berkat rohani, berkat firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kita katakan, lebih dari nafasku Bapa.
Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kepada hambanya yang membawakan firman Tuhan, kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu, pengasihan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terbukti hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada, kami beribadah di tempat kami masing-masing, semua karena anugerah Tuhan. Kembali kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati kami, jiwa kami, pikiran kami, supaya kami mengerti akan setiap perkataan firman Tuhan. Dan biarlah perkataan firman Tuhan menjadi hidup di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga hidup kami menjadi hidup yang bertumbuh, berbuah di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah sekian lama kita tidak bertemu dalam ibadah di gereja, tapi tidak mengurangi sukacita kita, karena kita yakin bahwa segala sesuatu terjadi seizin Tuhan untuk kebaikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Di bawah satu tema, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15, dan jelas sekali di situ ada slide PowerPoint pertumbuhan iman. Jadi inti daripada firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17 itu memang adalah pertumbuhan iman dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi ini selaras dengan pembacaan kita dan juga tema firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama kita lihat pertumbuhan iman. Kita lihat di situ 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 14 ya dan 15, iman bertumbuh dalam penganiayaan. Nah, saya akan jelaskan bahwa aniaya di sini adalah berupa tentang kesukaran. Kesukaran yang dialami oleh manusia dan juga
seringkali juga dialami oleh orang-orang yang percaya atau anak-anak Tuhan. Dan masa-masa ini adalah salah satu masa kesukaran yang kita alami karena kita sulit untuk melakukan berbagai aktivitas yang biasanya kita lakukan dengan mudah. Belajar dengan tatap muka bersama dengan guru dan teman-teman di sekolah. Masa-masa ini sukar untuk dilakukan. Kita biasanya beribadah di gereja bersama-sama dengan jemaat anggota persekutuan yang lain. Kita bertemu dalam satu gedung gereja, tapi saat ini sangat sukar. Dan ekonomi juga sekarang adalah mengalami masa-masa kesukaran ataupun masa-masa krisis. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan ini, ada masa kesukaran, ada masa dikatakan aniaya. Nah, di dalam mengalami masa-masa aniaya ini, ada dua hal yang bisa terjadi. Ya, kita bisa lihat slide. Dalam penganiayaan ini, apabila kita melewati ini ada dua hasil yang akan timbul. Yang pertama, apabila masuk dalam penganiayaan, hasil yang pertama adalah bisa jadi kita menderita ataupun kematian. Dianiaya, didera, disiksa. Tetapi ada hasil yang berikutnya, apabila kita dianiaya, hasil yang berikutnya adalah pertumbuhan. Atau justru kehidupan yang kita alami, bukan kematian daripada hasil yang pertama. Jadi ada dua, bisa jadi kematian, bisa jadi pertumbuhan. Nah, dan yang kita lihat adalah, kalau kita mau menghasilkan, yang pertama, menghasilkan yang kedua maksud saya, kita harus menjalaninya di dalam pembacaan kitab suci. Jelas sekali dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan, bahwa kitab suci di situ ada hikmat menuntun kita pada keselamatan dan anak-anak Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Itu pada ayat yang ke-17. Jadi masa aniaya ini sulit dan tidak bisa untuk kita lewati ataupun kita hindari. Kita harus ada di dalamnya dan kita bisa lewati dengan kemenangan apabila kita hidup di dalam pembacaan kitab suci. Itu dalam pembacaan 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 15. Di sini ada satu gambar. Ya, aniaya atau kesukaran menghasilkan pertumbuhan jika disertai dengan pembacaan kitab suci ataupun kedekatan kepada Tuhan. Jadi pembacaan kitab suci adalah salah satu bukti dari kedekatan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena di situ kita diperlengkapi apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa sukar. Selanjutnya di sini ada gambar, ada seorang ibu. Ini tepatnya di negara mana? Tidak ada tertera di sini. Tetapi di sini ibu ini sedang mencuci, ya. Ini semua orang sedang mencuci, membawa pakaian ke sungai. Di sini dia sedang memegang tongkat dan di sini ada pakaian, ya. Di Lukas 5 ayat 37 tentang kantong yang lama apabila dijahit dengan kain yang baru, ya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Apabila ada kantong anggur yang lama, terus kita mau tambal dengan kain yang baru, itu nggak bisa. Maka kain yang baru itu akan mengoyak kain dari kantong yang lama. Dan ada satu cara atau teknis yang dilakukan oleh orang-orang Israel untuk mengganti atau menambal kantong yang lama. Caranya adalah yang digambar ini. Mengambil kain itu, lalu memasukkan ke dalam air, dipukul-pukul di dalam air. Jadi kain ini dipukul-pukul tapi harus di dalam air. Apabila dipukul-pukul di luar air, maka kain itu akan koyak dan tidak bisa dipakai. Tetapi kalau kain itu dipukul-pukul dalam air, maka kain yang tadi yang baru itu dia akan lembut, tidak kaku lagi. Nah, kalau dia kaku ditambal dengan kantong yang lama, dengan kain yang lama, dia akan merobek karena dia masih kaku. Tapi apabila dia dipukul-pukul di dalam air, maka dia akan berubah teksturnya menjadi kain yang lembut dan bisa disatukan dengan kantong yang lama. Maksudnya adalah, apabila kain itu dipukul-pukul tapi tidak di dalam air, hasilnya adalah rusak, koyak, robek. Tetapi apabila kain itu dipukul-pukul sama dengan benda yang sama, apakah dengan kayu
atau dengan benda yang lain untuk alat memukul, maka dia tidak akan koyak. Ada dua hasil yang berbeda, di dalam air dan di luar air. Jadi maksudnya di sini adalah apabila kita di dalam aniaya, dalam masa kesukaran seperti masa-masa sekarang, tetapi apabila kita mengikuti itu, melewati itu di dalam pembacaan kitab suci, kita bertumbuh, maka kita akan menjadi hidup dan semakin kuat berakar di dalam Kristus. Tetapi apabila kita tidak melakukannya, kita lewati begitu saja, maka yang timbul adalah hasilnya kekecewaan, kepahitan kepada Tuhan, keputusasaan. Ada satu video yang akan saya tampilkan. Silahkan ditampilkan di slide berikutnya. Setelah gambar ini. Di sini kita menyaksikan bagaimana pertumbuhan benih. Kita saksikan sama-sama di rumah masing-masing, di layar masing-masing. Ada benih di dalam tanah. Ya. Di dalam tanah, ini mengenai pertumbuhan. Benih ini harus ditaruh di dalam tanah, bukan di permukaan tanah. Ya, ada beberapa jenis benih di sini. Coba ini di pause dulu. Oke, sudah. Saya akan jelaskan. Yang pertama coba kita lihat. Benih ini yang pertama dia harus mengelupas. Ya, mengelupas. Kulitnya itu membusuk, lepas, barulah dia keluar akarnya. Nah, kalau dari permukaan orang yang melihat di atas, itu sepertinya tidak terjadi apa-apa dengan benih itu. Enggak ada apa-apa muncul. Tetapi di dalam tanah sudah keluar akar dari benih tersebut. Jadi orang yang melihat dari luar seakan tidak berubah apa-apa dengan benih yang tadi ditanam di dalam tanah. Bapak Ibu, hidup kita seperti ini. Seringkali kita ada mengeluh ya secara manusia, masuk dalam kesukaran, tetapi ketika kita berdoa, sepertinya tidak ada hasil dari doa kita. Saya berdoa tapi toh saya masih memiliki hutang yang banyak dan tidak berubah. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Coba perhatikan benih tadi. Di atas tidak kelihatan apa-apa, tapi sebenarnya di dalam tanah ada akar yang keluar dari benih itu. Apabila kita dalam masa kesukaran, kita tetap berdoa, bukan berarti detik itu juga kita akan mendapatkan jawaban doa. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan jawaban doa kita, itu pasti. Tapi waktunya Tuhan yang punya cara, teknik Tuhan yang buat, bukan kita yang menentukan. Tetapi tugas kita adalah berdoa dan tetap dalam pembacaan kitab suci, dalam pengajaran yang benar di dalam Yesus Kristus. Apabila kita berkata, saya berdoa tetapi anak saya masih nakal dan sekarang dia narkoba. Mungkin kalau kita tidak berdoa, dia bukan saja narkoba, tapi dia melakukan kesalahan yang lain, lebih daripada itu. Kita nggak tahu. Ketika kita katakan, saya sakit ini, walaupun saya berdoa tapi saya masih menderita sakit. Mungkin ketika kita kalau tidak berdoa, sakit kita bukan satu jenis, tapi 3 jenis ataupun berapa jenis. Tapi Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Nah, hari ini kita percaya kepada Tuhan bahwa dalam pertumbuhan, itu Tuhan yang mengaruniakan. Dalam penganiayaan pasti akan ada kehidupan apabila kita sungguh-sungguh dalam pengajaran kepada Tuhan Yesus. Kita lihat slide berikutnya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia ataupun Yesus. Nah, ini adalah hasil yang kedua apabila dalam masa kesukaran kita tidak bertekun di dalam Tuhan.
adalah apa? Mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, yang sedang beribadah di rumah, hal ini jangan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, jika engkau ada di padang gurun, jika engkau ada di dalam kesukaran besar, jika engkau ada di dalam kesulitan, tetaplah bertekun di dalam pembacaan kitab suci, tetaplah bertekun di dalam pemuji-muji Tuhan, tetaplah bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itu yang menjadi pegangan kita. Jangan melihat hari yang sekarang, tapi percayalah seperti benih yang sedang bertumbuh, akarnya di dalam, dan beberapa hari kemudian kelihatan tunas, dan dia akan menjadi pohon, dan dia akan menjadi pohon yang berbuah. Demikian juga hidup kita. Apabila kita tetap tekun di dalam masa kesukaran ini, justru kita semakin giat berdoa, maka Tuhan sedang membuat akar itu bertumbuh di dalam hati kita, iman kita semakin kuat sehingga kita menjadi pohon yang kuat, pohon yang kokoh, bahkan berbuah berkali lipat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apabila kita dalam kesulitan apapun, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Alkitab. Pasti Dia akan memberkati kita semua. Kesimpulannya, pastikan bahwa di tengah-tengah masa sukar ini, kita semua menambah porsi dan waktu untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Masa-masa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi selama saat-saat ini baru sejarah baru, semua negara-negara di dunia terpapar wabah COVID. Dan banyak negara melakukan lockdown. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar yang belum pernah terjadi. Karena itu kita perlu berdoa sekuat mungkin, seperti yang belum pernah kita lakukan. Kalau dulu doanya misalnya saya buat intensitasnya 5, sekarang kita buat 10 kali, 7 kali, bahkan mungkin 15 kali. Yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita buat sebanding. Justru di dalam masa-masa ini, Tuhan sedang menggoncang anak-anak Tuhan. Digoncangkan dan sampai tertumpah. Dan yang tidak kuat tertumpah, tetapi yang tetap teguh sampai akhir, maka Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Ini kerinduan kita, ini doa kita semua. Saya rindu setiap jemaat, Bapak Ibu di rumah, tidak ada yang undur. Tidak ada yang semakin lemah imannya, tidak ada yang semakin kurang doanya, tapi justru semakin naik, semakin berakar, semakin tertanam di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua. Terus semangat cari Tuhan. Tidak ada alasan untuk undur dari iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu masa-masa ini bukanlah masa-masa yang mudah, masa-masa yang sungguh sulit, dan bahkan belum pernah terjadi dalam kehidupan kami. Kami perlu Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, supaya ketika kami melewatinya, kami masih tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Bapa. Saya mengundang setiap jemaat untuk menyanyikan lagu pujian ini di hadapan Tuhan. Bapa peliharaku, Bapa peliharaku. Di saat susah dan senang, ingatlah Yesus yang akan memelihara kita. Jangan pernah undur dari imanmu. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Seberapa besar pun masalahmu, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Bapa peliharaku, Bapa peliharaku.
peliharaku. Bapa peliharaku. Kami sungguh percaya akan firman-Mu bahwa tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di masa-masa ini Tuhan, kami tahu Allah sedang memandang kepada kami dan sedang mengerjakan setiap pertolongan bagi anak-anak yang berseru kepadanya. Apapun yang kami alami pada saat ini Tuhan, kami tahu badai akan berlalu, hujan akan reda, tapi satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu ketika badai itu berhenti, kami tetap tegak berdiri bersama-sama dengan Yesus. Iman kami tidak undur, tapi kami semakin kuat, semakin tumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Berkati terus setiap jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga semakin hari mereka tidak melemah, tetapi mereka semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli, dimulai dengan kata, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom jemaat semua. Berikut Weekly News minggu ini. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mengundang jemaat berdiri. Kita menyanyi nyanyian doksologi Puji Allah Pohon Berkat.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saleh-saleh Kristus, kita telah beribadah kepadanya pada hari ini. Yakinlah, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada, dan Tuhan telah memberikan berkat kepada kita sekalian. Marilah kita masuk ke dalam kehidupan kita satu pekan ke depan dengan penyertaan dan perlindungan Allah. Iman yang teguh tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia, dan terus dibangun di atas dasar Kristus. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.